Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Mahfud Effendi SPDI. Saya guru akidah akhlak di MTS Miftahul Huda Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Darjah Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol, Padang, dengan nomor induk mahasiswa 2424010752. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi menghindari akhlak tercela kelas 8 dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin. Saja. Siapa sudah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya sayangi, sebelumnya saya absen dulu. Ahmad Haris Masuk. Ahmad Ubaidillah, Ibn Fatah Islam Ihsani, Fatah Nur Ali, Fedi Serviana Nur Aidi, Juna Alga, Muhammad Fajar, Maulidah Rahman, Muhammad Aziz Husaini, Nabilatul Muizzah, Rian Cipta Abdullah, Sania Qadiatul Azizah, Ulfa Sukmanelani, Watika Agustina Ramadhani. Ya, terima kasih masuk semua, alhamdulillah ya. Anak-anak silakan berdiri dulu semuanya. Silakan dicek kerapian semuanya. Silakan dulu. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia negeriku, walaupun padaku bisa berdiri depan diriku. Indonesia bangsaku.
Mahfud mau membacakan tentang elemen pembelajaran. Elemen pembelajaran yaitu dari capaian pembelajaran peserta didik mampu menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, fitnah, dan namimah. Lalu peserta didik dapat menyimpulkan dampak negatif dari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah, dan peserta didik juga dapat mendemonstrasikan upaya menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, dan namimah. Anak-anak, kelihatannya pada untuk semuanya ya. Ya, silakan berdiri sebentar, kita sedikit. Dari kanan, orang dengar ya. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Ini namanya dari awal. Ini namanya dari tempat. Apa yang terjadi semua sayang Allah. Ini namanya dari awal. Ini namanya dari tujuh. Apa yang terjadi tujuh sayang kalau belajar boleh ngantuk. Ini namanya jadi amal. Ini namanya jadi amal. Apa yang terjadi tenang sayang kalau belajar boleh amal. Ini namanya jadi amal. Ini namanya jadi manis. Apa yang terjadi manis sayang kalau belajar boleh nangis. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang hasad, dendam, Fitnah, ghibah, dan namimah. Sebelumnya, Bapak mau tanya, untuk minggu kemarin materi apa yang kita bahas? Akhlak. Minggu kemarin akhlak mahmudah. Apa arti akhlak mahmudah? Ayo. Ya. Ya, akhlak atau perilaku terpuji. Ada yang lain lagi? Ya. Jadi minggu kemarin yang kita bahas adalah materi akhlak terpuji atau perilaku terpuji. Sekarang yang kita bahas akhlak tercela, yaitu menghindari perilaku akhlak tercela, antara lain yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran. Sebelum anak-anak menonton video atau PPT yang Pak Mahfud siapkan, Pak Mahfud mau tanya, akhlak tercela itu terdiri dari berapa? 1, hasad, 2, dendam, 3, fitnah, 4, 5, namimah. Ya, saya juga mau tanya. Nanti yang bisa katakan ya, apa arti dari hasad? Ya coba Aziza dulu. hasad yaitu iri Iri-iri. Terus apa arti dari fitnah? keinginan untuk membelai. Iya betul. Tepuk tangan dulu. Apa pengertian dari
Gibah siapa yang tahu? Ya Aziz. Gibah adalah menguji. Menggunjing, ya menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Apakah boleh membicarakan kejelekan orang lain? Boleh. Nah, untuk penjabaran lebih lanjut, anak-anak silakan dilihat video atau PPT yang Pak Mahfud siapkan. Tolong disimak dan dipahami. Nanti soalnya buat anak-anak dalam menyelesaikan hasil diskusi atau mengerjakan tugas individu ya. Silakan dilihat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang penuh semangat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya. Enam adalah kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari kelompok atau kelompok lain. Ghibah artinya mengumpat atau memuji perbuatan tindakan yang menceritakan aib orang lain. Firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamaru buhtanan wa isman mubina, yang artinya dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat karena kesalahan yang mereka berbuat
maka sesungguhnya mereka itu telah mengalami kebohongan yang nyata. Fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asaddu minal qatl. Yang artinya fitnah lebih besar atau bahayanya daripada pembunuhan. Namimah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendekatkannya agar terjadi permusuhan. Firman Allah, "Wala tuti' kulla halafin mubin hamazim masaa'ib amin." Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak sumpah hina, yang banyak mencela, yang gemari menghambur fitnah. Cerita kedua yaitu bentuk perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Bentuk perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Hasad yaitu adanya kebencian dan permusuhan, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, selalu ingin menonjol dalam segala hal, dan tidak menginginkan orang lain menimba kedudukannya. Hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan pikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dendam memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung, susah diajak berbicara dengan baik, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, tidak mau menerima nasihat orang lain. Ghibah berkunci atau membicarakan aib orang yang tidak disukai, tidak suka, cemburu, dan benci, negative thinking atau pikiran yang buruk, terus keluar perkataan dan kotor dan benci, saling mengejek, saling membuka aib dan rahasia sehingga bertutur permusuhan, dendam, dan sakit hati. Fitnah menyebarluaskan berita, cerita yang tidak benar tentang suatu hal atau orang lain, baik secara diam-diam maupun secara terbuka, dan suka mengadu domba dan memutarbalikkan fakta. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat diterima dan semoga bermanfaat bagi anak-anak, dan apabila yang kita pelajari hari ini juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah paham?
Paham semuanya? Coba kalau sudah paham, kita adakan sesi tanya jawab ya. Di sini ada yang mau bertanya? Fajar, ada yang mau bertanya? Ayo. Kalau belum ada, saya tanya dulu ya. Yang lain disiapkan pertanyaannya. Nanti kalau yang bisa, tolong angkat tangan ya. Anak-anak, Mahmud mau tanya, apa contoh dari perilaku gibah atau mengpuji? Ayo yang bisa angkat tangan. Ya silakan. Ya. Apa? Saya ulangi. Apa contoh dari gibah atau mengpuji? Yang pertama, menjaga lisan dan perkataan. Ya. Yang kedua, mencari informasi yang valid. Ya, mencari ya. Terus? Yang ketiga, menjaga kepercayaan. Ya. Tepuk tangan buat Imam Aziza. Terus coba anak-anak yang tanya nanti. Ayo Pak, Ya silakan baca. bagaimana cara menjadi gibah? Bagaimana cara menghindari gibah? Ayo. Ada temannya yang mau menjawab silakan. Ayo. Bagaimana cara menghindari perilaku gibah? Tika, silakan. Tidak menceritakan kesalahan teman atau orang lain. Ya terus. Tidak menceritakan keburukan sampai di media sosial. Ya sudah, terima kasih. Jadi cara menghindari perilaku gibah, tidak boleh menceritakan hal-hal yang buruk kepada orang lain, kepada teman, saudara. Lebih baik diam saja supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Masih ada? Ayo, pertanyaan. Kalau tidak ada, kamu mau tanya lagi satu. Coba di sini. Tadi untuk pembahasannya diingat ya. Bagaimana cara menghindari perilaku namimah? Ayo. Angkat tangan. Ya, silakan. Caranya yaitu menjaga lisan dan perkataan, Ya. mencari informasi yang valid, Oke. dan menjaga kepercayaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak nanti habis diskusi maju ke depan mempresentasikan apa hasil diskusi anak-anak tersebut ya. Silakan dimulai. Ini untuk materinya. Kelompok 1, kelompok 2 gibah, fitnah, kelompok 4 namimah. Silakan dikerjakan. Waktu 15 menit mulai dari sekarang. Sudah 15 menit? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, dipersiapkan. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau membicarakan tentang asap deridam. Asap deridam adalah dua penyakit hati yang sangat berbahaya dan harus dihindari karena dapat merusak hubungan antar manusia dan menunjukkan kebahagiaan diri sendiri. Dia adalah perasaan marah, benci, dan kegairahan untuk membayar setiap terhadap seseorang karena tidak ada tahu. Tangan dilanjutkan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menceritakan
Bagian B. Itu adalah menyebutkan tempat-tempat kita. Satu tempat dapat bisa mengembali orang lain menunjukkan firman. Dua dapat menuju kebenaran dan kesosialisasian dalam masyarakat. Tiga dapat menuju hubungan sosial. Cara-cara mendidik kita. Terima kasih, tepuk tangan buat nomor 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pengertian fitnah. Fitnah adalah tuduhan atau perkataan bohong yang disebarkan untuk merugikan orang lain. Pengertian fitnah. Secara umum, fitnah adalah perkataan bohong atau tuduhan yang disebarkan dengan tujuan merugikan orang lain. Fitnah merupakan keraguan atau ratuan dalam pemikiran yang dapat menyebabkan seseorang menyimpang dari kebenaran. Fitnah dari kerjaan data benda sih. Lalu tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya kelompok 4, silakan masuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi namimah yang telah kita diskusikan. Pengertian namimah. Namimah atau dalam bahasa Arab namimatun adalah tindakan menyebarkan pernyataan atau berita bohong seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mengadu domba atau menimbulkan permusuhan di antara mereka. 2. Larangan namimah dalam Islam. 1. Islam sangat melarang tindakan namimah karena dampaknya yang sangat merusak hubungan sosial dan moral manusia. 2. Larangan namimah dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis seperti larangan untuk mengikuti orang yang suka menyebarkan berita bohong dan fitnah. 3. Contoh menyebarkan gosip atau berita bohong tentang seseorang kepada orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak lengkap tentang seseorang kepada orang lain. Terima kasih, tepuk tangan. Diskusi pada hari ini alhamdulillah lancar dan hasil diskusinya baik-baik semuanya. Teman-teman mau memberikan tugas ini itu, tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti hasilnya kalau sudah selesai langsung dikumpulkan di depan. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, sekarang dikumpulkan di depan semuanya. Baik, terima kasih untuk hasil individu pekerjaan tadi. Nilainya akan saya berikan pertemuan minggu depan ya. Terima kasih. Apakah pembelajaran hari ini sangat menarik? Menarik. Kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siapa ada? Doa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.